Kita beralih ke informasi dalam negeri, pemirsa. 3 balita meninggal dunia dalam kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kebakaran yang melalap habis 15 rumah ini diduga disebabkan karena korsleting listrik dan menyambar kompor rumah warga. Ketiga korban balita tersebut antara lain Kanaya berusia 4 tahun, Ashifa 3,5 tahun, dan Rafka 1,5 tahun. Ketiganya terjebak di lantai 2 rumah mereka saat tertidur dan tidak sempat diselamatkan orang tua ataupun warga. Tim forensik Rumah Sakit Polri yang tiba di lokasi kebakaran langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ketiga korban. Jenazah langsung dibawa petugas forensik ke Rumah Sakit Cipto untuk ditangani lebih lanjut. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan setelah sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran tersebut, kita sudah bergabung dengan rekan Esra Ambarita di lokasi kejadian di Jalan Bumi Putra Ujung Cipinang, Bundar, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Esra, apakah sudah diketahui penyebab kebakaran yang menghanguskan 13 rumah warga hingga menewaskan 3 balita? Ya, selamat sore Sabrina dan juga pemirsa. Dugaan sementara penyebab kebakaran yang terjadi di Jalan Cipinang Baru, Pulau Gadung, Jakarta Timur ini dugaannya adalah karena atau akibat dari korsleting listrik. Dan saat ini saya mengabarkan tepat di depan dari beberapa rumah warga yang terbakar atau di mulut gang. Jika pemirsa bisa lihat, inilah mulut gang ataupun gang sebelum hendak memasuki rumah yang terdampak ataupun yang habis dilahap oleh si jago merah. Dan saat ini dari pihak kepolisian tengah memasang dari garis polisi maupun seng yang ada di mulut gang ini dalam proses di mana ini tidak diperbolehkan lagi oleh polisi, pihak warga maupun awak media untuk masuk ke dalam. Sementara tadi juga beberapa warga diperkenankan masuk ini dikarenakan ada percikan api yang sempat terjadi sehingga harus dipadamkan kembali. Dan kalau informasi ataupun penuturan dari warga disampaikan bahwa sebanyak setidaknya untuk terbaru 17 rumah warga yang terdampak akibat dari kebakaran ini. Kemudian juga kronologinya kami tanyakan kepada warga bahwa ada sebanyak 3 jenazah atau 3 balita yang meninggal akibat dari kebakaran ini. 3 balita ini umurnya adalah 4 tahun, 2,5 tahun, dan 1 tahun. Warga pada saat itu atau menceritakannya pada saat itu bagaimana ketika kebakaran terjadi yang mana warga tengah bersiap ataupun berusaha untuk menyelamatkan diri. Dan pada saat itu warga tidak menyadari bahwa ada 3 balita ini berada di lantai 2. Dan untuk orang tuanya pun, baik kakek maupun nenek ini sedang tidak berada di rumah ataupun di lokasi. Sehingga warga baru mengetahui ketika kakek dari korban ini sedang pulang ke rumah dan meneriakan bahwa ada 3 balita yang ada di dalam kontrakan tersebut. Namun dari pihak damkar sempat menyatakan bahwa sudah tidak tertolong lagi atau tidak mampu untuk menyelamatkan diri lagi. Nah pemirsa, saya akan tunjukkan kepada Anda, tadi kita telah mengetahui tempat kejadian perkara ataupun tempat kebakaran, dan kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian kebakaran tersebut merupakan tempat di mana warga akhirnya mengungsi. Ada sebanyak 32 kakak ataupun 90 warga yang terdampak, di mana warga tengah mengungsi di musola yang berdekatan dengan tempat kejadian kebakaran. Kalau kami melihat di sini banyak warga yang sudah mengungsi atau begitu tengah duduk di musola ini yang menjadikan tempat ini sebagai pengungsian akibat dari kebakaran. Kalau informasi yang kami terima juga dari pihak lurah setempat bahwa bantuan demi bantuan ini sudah disampaikan atau sudah diberikan berupa makanan, kemudian juga berupa minuman, obat-obatan, tempat tidur sementara ini sudah disediakan. Dan tentunya dari pihak lurah juga membuka kesempatan bagi masyarakat ataupun dari pihak luar yang hendak memberikan bantuan diperkenankan ataupun diperbolehkan, mengingat saat ini juga warga masih banyak tentunya membutuhkan bantuan demi bantuan. Dan terbaru dari pihak keluarga ini kami belum mendapatkan informasi mengenai keluarga yang disebut-sebut ataupun dikatakan dari pihak keluarga masih mengurus dari keperluan ataupun dokumen terkait dari jenazah ataupun balita ini di Rumah Sakit Polri. Dan tentunya warga menyampaikan bahwa terdampak ataupun kebakaran ini berharap agar pemerintah dapat membangun kembali rumahnya ataupun memberikan bantuan terhadap warga terdampak, khususnya untuk 90 jiwa yang terdampak di Pulau Gadung, Jakarta Timur, atau tepatnya di RT 5 RW 18 di Jalan Cipinang Baru, Jakarta Timur. Demikian kembali ke Anda, Sabrina. Terima kasih Esra melaporkan dari Pulau Gadung, Jakarta Timur.
Timur, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Tindak kejahatan semakin merajalela di sekitar kita. Sejumlah peristiwa kriminal telah terjadi beberapa waktu terakhir. Mulai dari pemerkosaan dan pembunuhan remaja di Padang Pariaman, Sumatera Barat, penemuan jasad bocah perempuan yang terlakban di Lebak, Banten, dan pengeroyokan sadis di Bogor, Jawa Barat. Pihak Polres Padang Pariaman memeriksa intensif tersangka IS dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Sebelumnya, Polres Padang Pariaman berhasil menangkap tersangka IS saat bersembunyi di sebuah rumah kosong. IS diamankan karena diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Pada 8 September lalu, jenazah korban yang berusia 18 tahun ditemukan terkubur tanpa busana di sebuah lahan perkebunan yang hanya berjarak 500 meter dari kediaman korban. Sementara itu, warga Lebak, Banten digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan di Pantai Cihara. Selain penuh luka lebam, korban ditemukan dengan kondisi wajah terlakban. Diduga bocah berusia 5 tahun ini menjadi korban pembunuhan karena selain wajah dan mulut dililit lakban berwarna hitam, juga di beberapa bagian tubuhnya terdapat luka lebam. Sementara itu, di Bogor, Jawa Barat, pengeroyokan sadis yang mengakibatkan korban luka parah di bagian mata viral di media sosial. Dalam aksi yang dilakukan seorang pemuda tersebut, korban yang sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri dianiaya hingga mengalami luka parah di bagian mata. Peristiwa ini diduga terjadi di tengah acara komunitas di lapangan Bina Marga, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga pelaku dalam kondisi mabuk saat menganiaya korban. Pemirsa, tindak kejahatan semakin merajalela di sekitar kita seolah rasa aman semakin mahal. Untuk membahasnya lebih jauh, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kriminolog Monica Margaret. Selain itu kami juga telah terhubung dengan Kapolsek Gunung Putri, AKP Aulia Robi, untuk mengetahui informasi terkini terkait penganiayaan di Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Pak Aulia dan juga Mbak Monica. Selamat sore Mbak Sabrina. Ya, kita terlebih dahulu ke Kapolsek Gunung Putri, Pak Aulia Robi. Ya Mbak Sabrina. Ya, selamat sore. Ya Pak, kita langsung saja. Bisa jelaskan Pak bagaimana kronologi kejadiannya? Jadi pada hari Minggu datang keluarga korban yang bernama Ibu Saudari Hartina melaporkan kejadian di Polsek Gunung Putri perihal terjadinya peristiwa dugaan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 22.30 pada saat event festival skuter di lapangan Bina Marga, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri. Kemudian saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berjumlah sekitar 4 dan akan terus kami kembangkan. Ya, lalu sebenarnya apa Pak penyebab terjadinya penganiayaan? Kalau untuk motif atau penyebab terjadinya penganiayaan sampai saat ini masih terus kita dalami, Mbak. Kondisi korban sementara saat ini juga belum memungkinkan untuk kami ambil keterangannya. Oke, dalam proses penyelidikan Pak, langkah apa saja yang telah dilakukan kepolisian Pak dalam menangani kasus ini? Baik, dalam proses yang sudah kami lakukan saat ini tentunya kita sudah melakukan penyelidikan terhadap pengambilan keterangan dari para saksi-saksi yang saat ini jumlahnya terus bertambah. Kemudian visum et repertum juga kemarin sore sudah keluar hasilnya menunjukkan bahwa menjawab isu yang beredar di kalangan masyarakat bahwa terjadi pencongkelan itu dari hasil visum tidak ditemukan hal seperti itu. Siapa saja Pak saksi yang telah diperiksa dan sebenarnya ada berapa pelaku yang sudah teridentifikasi?
Sampai saat ini pelaku yang sudah kami kantongi ada 1 orang, namun tidak menutup kemungkinan bahwa jumlahnya bisa lebih dari 1 orang sesuai dengan perkembangan di lapangan. Untuk saksinya sendiri saat ini sudah diperiksa 4 orang, yaitu dari saudari Hartina yang melaporkan kejadian tersebut, kemudian 2 orang teman korban dan 1 panitia penyelenggara dari event tersebut. Pak, untuk saat ini kondisi korban sendiri seperti apa? Kondisi korban alhamdulillah sudah stabil. Saya barusan mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan operasi pada bagian mata yang bersangkutan, karena mata yang bersangkutan saat ini korban melihat, sudah bisa melihat, namun masih belum secara seperti normal begitu, Mbak. Baik, terima kasih informasinya Pak. Kita beralih ke Mbak Monica Margaret, kriminolog. Mbak Monica, sebenarnya apa yang menyebabkan ini orang-orang ini semakin brutal dan tega melakukan kekerasan? Ya, pada dasarnya mungkin kalau tingkah laku jahat gitu ya Mbak ya, namanya manusia itu memang pada dasarnya sudah punya ibaratnya sel-sel gitu ya untuk melakukan kejahatan. Artinya karena manusia punya rasa emosional, bisa mengekspresikan bagaimana dia kecewa, bagaimana dia marah. Nah, balik lagi pada fungsi kontrol emosi, kontrol diri dari setiap individu untuk memutuskan apakah gitu ya harus melakukan tindakan kekerasan atau bahkan kejahatan atau tidak. Nah, dengan melihat kedua hal kasus kekerasan yang baru belakangan ini viral gitu ya di media massa, artinya apa sih yang melatar belakangi pelaku gitu ya hingga melakukan aksi kekerasannya? Yang pertama mungkin motifnya, ini saya menganalisa dari hasil data sekunder di media massa gitu ya, untuk kasus pencongkelan mata sendiri di Bogor itu memang ada faktor semacam konflik internal, konflik personal gitu ya antara pelaku dan korban. Nah, diketahui juga ternyata pelaku dan korban ini punya hubungan personal yang saling mengenal satu sama lain gitu ya. Artinya pelaku dan korban sebelumnya sudah punya hubungan yang saling mengenal, mungkin hubungannya baik, tapi karena ada sesuatu hal gitu ya, entah itu masalah asmara atau masalah dendam atau masalah hutang piutang dan lain sebagainya, itu yang akhirnya menjadi akumulasi. Saya rasa akhirnya tindak kekerasan terjadi ketika pelaku dan korban bertemu dalam suatu kegiatan, namun ada semacam kontestasi kekuasaan antara pelaku dan korban, lalu ada hal-hal dan situasi yang mendukung sehingga terjadinya tindak kekerasan, akhirnya itu terjadi. Mbak Monica, berkaca dari kasus pembunuhan di Padang Pariaman, di mana pelaku juga pernah menggunakan narkoba, apakah narkoba ini berpengaruh besar pada munculnya tindak kejahatan seperti yang juga terjadi di Bogor ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari hasil penelitian ilmu-ilmu sosial, khususnya kriminologi terkait dengan latar belakang penggunaan narkotika itu bisa menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan, memang benar ya. Tapi perlu diketahui juga bahwa apakah penggunaan narkobanya itu digunakan dalam rentang waktu yang sangat dekat dengan waktu kejadian kejahatan yang dilakukan gitu ya. Artinya kalau sudah sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, mungkin ketika saat melakukan kejahatan itu juga sudah tidak jadi hal yang sangat utama menjadi penyebab akhirnya orang melakukan kejahatan karena menggunakan narkoba gitu ya Mbak ya. Tapi kalau rentang waktunya baru saja menggunakan narkoba gitu misalnya ya, atau dalam rentang waktu setengah jam sampai 1 jam berikutnya, mungkin itu bisa jadi pemicu gitu. Nah, perlu diketahui juga bahwa memang penggunaan narkotika ini dari hasil penelitian di kriminologi juga memang membuat orang akhirnya semakin tidak bisa mengontrol dirinya gitu ya. Kemudian orang juga sifatnya kemudian lebih mudah terprovokasi, emosinya tidak baik, kontrol dirinya tidak baik gitu, sehingga bisa memungkinkan akhirnya
si pelaku melakukan kejahatan. Nah, kasus penjual gorengan yang di Bogor ini, pelaku memang kan tapi masih menunggu hasil detail penyelidikan dari kepolisian ya Mbak ya. Memang dikatakan baru saja menggunakan narkoba sehingga ada gitu ya sugesti, kemudian ada tingkah laku yang impulsif, hal-hal impulsif yang akhirnya menyebabkan si pelaku ingin gitu ya melakukan kejahatan. Pada saat itu adalah melakukan kejahatan seksual kepada korban yang akhirnya bisa memicu, dan juga ada situasi-situasi yang mendukung pada saat kejahatan itu terjadi. Berarti utamanya karena emosi dan juga tidak bisa mengontrol diri, begitu ya Mbak Monika ya? Ya, karena dua hal ini memang dua hal yang berbeda gitu ya kalau kita lihat kronologi ceritanya ya Mbak ya. Artinya ada kontrol emosi dari tingkah laku individu sendiri yang gitu ya harus bisa maksimal. Sejauh mana sih orang bisa mengontrol emosinya, itu kan balik lagi pada parameter karakter individu masing-masing gitu ya, tidak bisa kita samaratakan. Nah, balik lagi juga pada ternyata ada hal-hal lain nih di luar mungkin hal-hal eksternal gitu ya, faktor-faktor eksternal yang ternyata memicu gitu, menyebabkan si pelaku kejahatan akhirnya menjadi pelaku kejahatan, Mbak. Ya Mbak Monika, penganiayaan di Bogor ini terjadi di sebuah acara perkumpulan komunitas Vespa. Apakah perkumpulan komunitas adalah tempat yang rawan terjadinya tindak kriminal? Tergantung gitu ya, tergantung sebenarnya jenis kegiatannya apa yang terjadi di tempat kerumunan itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari acara kayak ini kan kayak apa sih, festival gitu ya, Vespa, seharusnya sih tidak gitu ya, tidak menjadi tempat yang rawan untuk terjadinya kejahatan kekerasan. Tapi balik lagi, ada hal-hal yang khusus gitu ya yang menjadi penyebab kejahatan terjadi. Antara pelaku dan korban misalnya mereka punya konflik interpersonal sendiri, konflik personal antara individu masing-masing gitu ya. Jadi mungkin ada rasa dendam di situ, ada hinaan, ada ejekan yang dikonteskan di kegiatan itu, sehingga akhirnya menjadi pemicu terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Tapi kalau kita lihat di ruang-ruang publik yang lain juga sebenarnya sekarang ini gitu ya, justru ruang-ruang publik juga sebenarnya kurang banyak gitu ya memberikan rasa secure, rasa keamanan, atau juga rasa nyaman gitu ya bagi masyarakat, karena ya itu tadi realitas kejahatan yang terjadi bahkan di ruang publik gitu ya, yang seharusnya kegiatan-kegiatannya sifatnya positif gitu ya, seharusnya kegiatan-kegiatan publiknya itu sifatnya saling mengedukasi satu sama lain, bisa gitu ya Mbak ya bisa menjadi gitu ya lokasi penyebab terjadinya kejahatan, terutama kejahatan-kejahatan kekerasan. Baik, terima kasih Ibu Monika Margaret, kriminolog, dan juga AKP Aulia Robi, Kapolsek Gunung Putri. Rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan kami hadirkan usai jeda. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Ya pemirsa, dengan restu dari DPR, formasi Kabinet Prabowo Gibran kini tidak lagi dibatasi hanya 34. Formasi Kabinet pun mulai diutak-atik, mulai dari jumlah kementerian, nama-nama menteri, hingga berapa jatah kursi menteri untuk tiap partai politik pendukung. Kabinet pemerintahan baru Prabowo Gibran segera diumumkan setelah pelantikan Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2024. Meski belum final, nama-nama yang akan mengisi posisi di Kabinet Prabowo Gibran makin kencang diperbincangkan. Belum ada nama-nama pasti yang akan mengisi jabatan menteri, namun jumlahnya dikabarkan mencapai 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari formasi Kabinet Jokowi saat ini, 34 kementerian. Selain dari kalangan profesional, bukan rahasia kalau kursi menteri juga dibagi-bagi untuk parpol koalisi, terutama untuk ketua umumnya. Di era Presiden Jokowi, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendapat kursi Menteri SDM digeser dari posisi Menteri Investasi. Mantan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga ditunjuk jadi Menko Perekonomian. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditunjuk jadi Menteri Perdagangan, sementara kursi Menteri Pertahanan diberikan ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Jatah kursi menteri juga diberikan ke Ketum P3 Suharso Mono Arfa sebagai Menteri PPN Kepala Bappenas. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditunjuk jadi Menteri ATR BPN. Periode pertama pemerintahan Jokowi juga menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Menaker. Ya, meski Prabowo menyebut ingin lebih banyak kalangan profesional di kabinetnya, tapi bagi-bagi jatah kursi menteri dari kalangan parpol memang lazim terjadi. Meski tidak terang-terangan, bukan rahasia, jika parpol koalisi tentu lobi sana-sini untuk mengincar kursi menteri. Nah, soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun. Mutlak itu hak prerogatif presiden. Susunan kabinet masih dalam formulasi dan akan difinalisasi sepekan sebelum pelantikan presiden dan wapres. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengakui kerap bertemu dengan dua elit Gerindra menjelang rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dua elit Gerindra yang dimaksud adalah Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Kendati sering bertemu, Dasko dan Muzani, Said mengatakan hal tersebut bukan dalam rangka membahas jatah kursi menteri untuk PDIP dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Said, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Selain itu, Said belum bisa memastikan kapan Prabowo dan Megawati akan bertemu dan berharap kedua tokoh bangsa itu segera bertemu. Said menegaskan pertemuan Prabowo dan Megawati tidak terkait dengan sinyal PDIP akan mendapatkan jatah menteri di kabinet pemerintahan mendatang. Said menepis anggapan publik yang memaknai rencana pertemuan tersebut sebagai sinyal PDIP akan mendukung pemerintahan mendatang. Dari cukai kita semua berharap kedua pemimpin bangsa ini bisa secepatnya bertemu. Kita semua menunggu, masyarakat menunggu, baik Ibu Megawati maupun Presiden terpilih, insya Allah secepatnya akan bertemu. Apakah itu tandanya nanti akan ada pembagian jatah menteri atau gitu, Mas? Ya itu sih masalahnya. Seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung bagi-bagi kekuasaan. Pertemuan itu pertemuan transaksional. Itu yang tidak baik bagi kita semua. Kita diminta oleh publik agar partai politik tidak transaksional. Begitu kedua pemimpin akan bertemu, langsung pertanyaannya apakah ini bagian dari bagi-bagi kursi transaksional lagi. Nah, kita ini suruh ngapain sesungguhnya ya? Pak, ini hanya prediksi pengamat karena pertemuan itu dilakukan sebelum pelantikan. Ya kalau gitu lakukan aja pertemuan sesudah pelantikan. Pak, tapi ini kan Gerindra berharap PDIP selesai. Pak Said, lo mancing-mancing terus ya gitu. Said, tapi ini kan Gerindra berharap kalau PDIP itu gabung di pemerintahan Prabowo. Nah, itu tidak pernah ada statement apapun yang diinginkan oleh PDI Perjuangan dan kawan-kawan Gerindra bertemunya kedua pemimpin bangsa ini. Itu aja. Pak. Tidak plus, tidak minus. Tapi bakal ada ketemu dengan Gerindra nggak pada waktu dekat selain? Kalau dengan Gerindra kami selalu bertemu. Saya selalu bertemu. Dengan Pak Dasko setiap saat, dengan Pak Muzani setiap saat, dengan tokoh-tokoh Gerindra yang lain setiap saat. Penyusunan isu Kabinet Prabowo Gibran menjadi sorotan menjelang pelantikan mereka pada 20 Oktober mendatang. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut selain mengedepankan konsep zakat, jumlah kementerian lebih dari 34 akan lebih baik dan efektif untuk pemerintahan mereka. Untuk membahasnya sudah bersama kami Wasekjen Partai Gerindra Andi Erwijaya, juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan pengamat politik Nyarwi Ahmad. Selamat sore Pak Andi, Pak Seno, dan juga Pak Nyarwi. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Andi, selamat sore. Ya, sore semuanya. Selamat sore, Mas. Ya, pertama kita ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi, Pak, apakah Pak Prabowo bersama pimpinan partai yang tergabung dalam Kim Plus sudah melakukan komunikasi dan koordinasi terkait persiapan pelantikan dan penyusunan Kabinet Prabowo Gibran? Kalau komunikasi sudah beberapa saat ya dilakukan, beberapa kali maksudnya. Jadi ini kan tim yang solid begitu. Saya rasa kalau pertemuan-pertemuan dengan pimpinan parpol ini bisa kapan aja dilakukan. Ya mungkin media tidak mengendus saja pertemuan ini gitu. Entah itu mungkin antara ketum ya, antar sekjen, bahkan
beberapa elit parpol yang lain gitu, komunikasi terus dilakukan. Tapi intensitasnya memang nggak sering, ya. Hanya beberapa saat. Kayak misalkan, misal kayak kemarin Pak SBY dengan Pak Prabowo, jadi kemudian beberapa saat yang lalu pernah dilakukan dengan pimpinan parpol yang juga anggota KIM gitu, itu udah dilakukan dengan intensitas yang menurut kami cukup lah ya, begitu Mbak, dalam rangka untuk mematangkan ya komposisi kabinet khususnya gitu. Jadi kan ini yang menjadi isu, dan Pak Prabowo ingin tancap gas ya, tanggal 20 pelantikan, tanggal 21 Oktober itu langsung pelantikan menteri begitu. Lalu apakah pimpinan parpol ini menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih untuk menentukan figur-figur yang mengisi jabatan kabinet? Saya rasa demikian ya. Jadi bagaimanapun juga Pak Prabowo ini kan filosofinya presiden terpilih dan akan mengakselerasikan program-program yang pernah dijanjikan. Jadi Pak Prabowo akan menyusun menteri kabinet ini berdasarkan kompetensinya gitu, bahwa mereka diusulkan dari partai politik maupun dari profesional, ini pilihan yang kedua. Tapi pada prinsipnya yang pertama adalah Pak Prabowo menyusun kabinet ini berdasarkan kabinet yang berbasis kompetensi. Nah, kompetensi ini bisa diusulkan dari partai politik atau dari profesional langsung gitu. Kan ada ya partai politik tapi mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya Prof. Yusril yang dia ahli tata negara, atau beberapa tokoh ahli ekonomi di PAN misalnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang menjadi basic Pak Prabowo dalam menyusun kabinet ke depan. Seperti itu Mbak. Jadi itu nanti akan diserahkan ke Pak Prabowo siapa orangnya gitu. Yang jelas Pak Prabowo meminta daftar nama yang menurut beberapa alternatif, beberapa opsi-opsi, dan nanti Pak Prabowo akan menentukan sendiri kira-kira mereka yang cocok di posisi yang mana gitu. Oke, baik. Kita ke Mas Seno Bagaskoro, juru bicara PDI Perjuangan. Mas, apa tanggapan Anda terkait rencana pembentukan kabinet Zakon Prabowo Gibran? Ya, silakan saja. Saya rasa itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang memang harus begitu, diisi dengan profesional, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa politisi pun juga kadang-kadang profesional. Nah, dalam konteks itu misalnya yang kami lakukan, best practice yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di pemerintahan 2 periode kemarin, itu kan juga mendorong nama-nama yang kami anggap profesional. Contohnya misalnya ada Pak Basuki Hadi Mulyono di Menteri PUPR. Itu juga satu sosok yang kinerjanya diakui oleh rakyat, profesional, dan memang berkarir dari karir birokrat yang berjenjang. Lalu misalnya kita juga mendorong ada kader partai Bu Tri Risma hari ini yang memang dikenal mampu untuk melakukan pengelolaan birokrasi yang baik semasa menjadi wali kota Surabaya 2 periode, menjadi Menteri Sosial. Nah, nama-nama yang seperti ini juga kemarin banyak sekali gitu ya, tokoh-tokoh yang ber-KTA maupun tidak ber-KTA PDI Perjuangan yang kami dorong di pemerintahan saat ini dan pemerintahan periode sebelumnya. Jadi buat kami ini bukan suatu hal yang baru. Kabinet yang profesional, kabinet yang zakon, kabinet yang harus diisi oleh orang-orang yang berpengalaman, itu memang adalah satu harapan rakyat yang memang punya payung konstitusi. Nah, dalam konteks kebijakan hari ini, jika memang ada perubahan undang-undang terkait dengan komposisi menteri di kabinet, maka sebenarnya kalau pendapat kami simpel saja, berapapun jumlah menterinya nanti, apakah itu 34, apakah itu 44, apakah itu 100, apakah itu 200, kalau di mata rakyat, saya kira rakyat tidak terlalu peduli terkait dengan hal itu. Tetapi apakah jumlah kementerian yang banyak atau yang ramping itu bisa menyelesaikan persoalan rakyat atau tidak? Bisa tidak soal-soal misalnya kebocoran data NPWP yang baru saja kita menghebohkan masyarakat Indonesia, itu bisa selesai. Bisakah misalnya soal judi online itu bisa selesai dalam konteks Menkominfo. Dalam konteks kementerian lainnya misalnya apakah kemudian problem agraria itu bisa segera selesai di banyak tempat yang memang persoalan itu masih ada. Nah, hal-hal semacam ini yang dilihat oleh rakyat, bukan persoalan apakah banyak tidak. Sehingga ujiannya saya rasa akan datang setelah nanti kinerja para kementerian itu dirasakan oleh rakyat. Saya rasa itu. Oke,
Lalu Mas, rencana pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo ini sebenarnya kapan? Apakah ini sinyal PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran? Ya terlalu jauh ya, saya rasa kalau itu harus disimpulkan sebagai kami akan bergabung atau tidak. Karena kalau dalam konteks pertemuan, maka silaturahmi itu kan satu bagian dari kebudayaan bangsa yang memang baik. Sehingga dicari momentum yang paling pas. Nah, cuaca nuansa politiknya kan memang berbicara bahwa setidaknya pertemuan ini akan terjadi sebelum pelantikan presiden. Yang mana itu artinya secepatnya akan terjadi pertemuan. Tetapi apapun kita memberi ruang bagi kedua tokoh bangsa, Bu Mega dan Pak Prabowo untuk bertemu. Sebab Mbak, kalau bicara sebagai sesama ketua umum partai, Bu Mega dan Pak Prabowo, Bu Mega ketua umum PDI Perjuangan, Pak Prabowo ketum Gerindra, maka dalam konteks pilkada sebenarnya kan komunikasi politiknya berjalan dengan baik, kerjasama politiknya juga berjalan dengan baik. Di 545 daerah yang kita menyelenggarakan pilkada, itu setidaknya ada lebih dari 9% yang kita bekerja sama dengan kawan-kawan Partai Gerindra. Sehingga dalam konteks itu memandang pemilu, demokrasi sebagai suatu kontestasi yang sehat, itu kita bisa melihat bahwa kedua tokoh bangsa ini sudah sangat dewasa, sangat matang dalam politik untuk menyadari bahwa ya memang silaturahmi dan komunikasi itu suatu hal yang harus dibangun. Tetapi kalau melihat pengalaman panjang PDI Perjuangan, kita pernah berada di dalam dan di luar pemerintah, kita juga berdiri di masa rezim otoriter Orde Baru, maka saya rasa garis politik PDI Perjuangan bukan hanya soal bagi-bagi jatah kekuasaan menteri, bukan hanya soal bagi-bagi dapat kursi berapa, dapat apa, di mana, dan kapan. Tetapi juga persoalan yang lebih besar, karena seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami berulang kali, bahwa garis politik PDI Perjuangan adalah keberpihakan pada rakyat kecil. Sehingga itu adalah beyond dari urusan bagi-bagi kekuasaan saja. Jadi buat kami pertemuan besok, jika memang rencananya akan dilakukan, tidak bisa diinterpretasikan semata-mata sebagai pertemuan yang transaksional, pertemuan yang tukar-tukaran guling, pertemuan yang hanya bicara tentang lobi-lobi jatah kekuasaan. Tetapi ini sesuatu yang beyond itu, sesuatu yang melampaui itu, dan saya rasa apapun nanti posisi kami, apakah di dalam atau di luar pemerintahan, setelah kami menggelar kongres, saya kira itu sama-sama posisi politik yang terhormat. Apakah berarti akan segera bertemu ya Mas? Ya dari yang sejauh ini kita melihat memang ada rencana itu. Tetapi kapan nanti momentum yang terbaik, kita serahkan kepada para tokoh-tokoh antara Bu Mega dan Pak Prabowo untuk menemukan momentum yang paling tepat. Oke, terima kasih Mas Eno. Kita beralih ke Pak Nyarwi, pengamat politik. Pak, apakah jumlah kementerian lebih dari 34 ini akan lebih baik dan efektif untuk pemerintahan Prabowo? Atau seperti apa? Ya, pertama begini, sebenarnya kan efektif tidaknya itu pada leadership dan kinerja ya. Tetapi biasanya ini juga terkait budaya, jadi 3 variabel ya, leadership, kinerja, dan budaya. Nah, hanya saja selama ini kan budaya yang seringkali terjadi gitu, semakin besar gitu ya, semakin luas gitu kira-kira jumlah menterinya itu kadangkala juga makin tidak efektif. Itu kan yang seringkali terjadi. Maka kan kalau kita simak kan di era-era Pak SBY, Pak Jokowi awal itu kan kemudian mematok ya angka ya di dalam undang-undang kementerian, termasuk yang kemarin direvisi ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 itu ya, itu 34. Nah, tetapi begini juga sebenarnya ya, kalau kita lihat ya Sabrina, Indonesia itu negara yang besar juga, karena dengan berbagai banyak urusan gitu, banyak hal yang harus dilayani. Ada kemungkinan juga kalau mindsetnya adalah sifatnya melayani, mewujudkan visi misi, ya misalnya Pak Prabowo Gibran nantinya gitu. Mungkin kalau pola kerjanya lebih bagus, saya kira itu juga bisa aja efektif. Jadi itu kan saya kira perlu ya ada semacam evaluasi terhadap kinerja kan gitu. Nah, hanya saja begini, saya lihat tentu butuh beberapa hal ya. Misalnya begini, yang pertama saya kira ada baiknya ya dalam proses seleksi menteri-menteri ini kan Pak Prabowo itu punya tim yang namanya gugus sinkronisasi itu yang diketuai Pak Dasko ya. Nah, tentu publik itu kan kadang-kala bertanya ya, sebenarnya ini proses sinkronisasinya kalau tidak menggunakan istilah transisi sampai mana kira-kira gitu, dan argumen seandainya nanti dibutuhkan sekian menteri itu apa reasoningnya. Nah, seperti itu saya kira juga butuh penjelasan, termasuk kualifikasi, termasuk apa yang dibutuhkan. Tadi diskusi yang selama ini berkembang kan second kabinet ya, kabinet profesional apa tidak gitu ya.
Tadi Bung Seno juga menyinggung, bisa aja itu dari partai, harus di luar partai kan gitu. Bisa aja misalnya ada yang mengatakan jumlah yang di luar Gerindra lebih banyak dibandingkan yang di Gerindra, misalnya begitu. Tapi apapun itu kalau menurut saya, itu kriteria-kriteria yang perlu disampaikan secara transparan kepada publik. Kenapa? Karena ini membutuhkan dukungan dan trust publik ya. Pak Prabowo terpilih sebagai pemenang, dan itu sudah legitimate ya, dan jumlah suaranya besar ya. Tetapi dalam awal 100 hari pemerintahan saya kira dukungan dari publik itu perlu diperkuat dengan cara termasuk menunjuk ya siapapun menteri-menteri yang terpilih bukan hanya kompeten juga, tapi sekaligus juga mendapatkan dukungan dari publik untuk mencapai cita-cita ya mimpi-mimpi yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin ya dalam ketika kampanye itu. Jadi itu sebenarnya awal-awal saya lihat ya beberapa periode di kepresidenan sebelumnya Pak SBY kemudian Pak Jokowi itu kan juga menerapkan kriteria-kriteria. Kalau di masa Pak Jokowi bahkan ada ritual ya pemanggilan dan seterusnya yang saya yakin di era Pak Prabowo ini tidak akan disorot kira-kira gitu. Tetapi sebenarnya juga publik pengen dapat keyakinan ya atau trust bahwa orang-orang yang menjalankan visi misi Pak Prabowo itu benar-benar orang yang kompeten. Orang-orang yang juga katakanlah sejalan dengan Pak Prabowo, punya chemistry yang bagus juga dalam bekerja dan juga loyal ya dalam mengawal ya program-program yang dijanjikan. Karena ini kan bekerja bukan untuk kepentingan masing-masing, tapi bekerja untuk kepentingan mimpi besar. Termasuk saya kira kalau itu dilakukan, tidak ada jabatan atau tidak ada tawaran menteri misalnya dari partainya Bung Seno, itu Bung Seno akan sangat dan kawan-kawan akan sangat mensupport luar biasa juga. Baik. Kalau itu, Pak Nyarwi kita tahan dulu sebentar. Sejalan kan gitu. Ya, kita tahan dulu sebentar. Kita ke informasi yang berikut ini terlebih dahulu. Nanti kita sambung lagi. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung tertutup selama 1 jam. Air quality. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Menurut informasi, kehadiran SBY di kediaman Prabowo untuk berdiskusi dan memberikan nasihat tentang memimpin Indonesia. Ya, kita kembali untuk berdiskusi bersama Pak Andi dari Gerindra, Wasekjen Partai Gerindra. Pak Andi, apakah pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo ini membahas tentang kabinet? Karena itu adalah pertemuan tertutup ya yang dilakukan oleh dua tokoh gitu. Jadi saya kurang etis kalau mengomentari ya terlalu dalam apa isinya. Dan media pun juga sudah mendapatkan informasi bahwa itu berisi petuah-petuah nasihat nanti saat Pak Prabowo memimpin. Tapi dugaan saya pasti ada gitu. Tapi karena empat mata dan itu tertutup jadi menjadi tidak terbuka kan seperti itu Mbak. Bahwa pembicaraan ngomongin kabinet menteri pasti ada. Tapi ya seperti yang mungkin media sudah ketahui bahwa itu hanyalah pertemuan tertutup antar tokoh yang membahas tentang kondisi bangsa ke depan, pemerintahan ke depan, kemudian mungkin success story-nya Pak SBY seperti apa yang nanti akan disampaikan kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mungkin juga akan bertanya, akan akan menanyakan beberapa hal krusial terkait dengan kepemimpinan pemerintahan ke depan. Saya kira seputar itu saja sih Mbak. Oke, baik, terima kasih. Kita ke Pak Seno. Pak Seno, melihat pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo, apakah PDIP ini tertarik bergabung dengan kabinet Prabowo? Sejauh ini kan tidak ada itu arah ke sana, Mbak, sebetulnya. Dari semua percakapan juga tidak ada arah ke sana. Bahkan jika pun nanti ada pertemuan dengan Pak Prabowo yang rencana itu sudah banyak dibicarakan, juga tidak ada sama sekali kita menyinggung persoalan itu. Setidaknya sejauh ini kita sadar bahwa di dalam politik memang ada mekanisme untuk merayakan perbedaan, dan itu pemilu.
Maka dari itu pada saat pemilu maka pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Bahwa yang menang punya hak prerogatif untuk menyusun kabinet siapa saja yang akan membantu dalam pemerintahan, itu suatu kultur yang sudah lama dilakukan. Dan kami sadar betul dan memberikan ruang bagi siapapun yang diputus menang itu untuk mengambil nama-nama terbaik. Dan kami tidak ada kepikiran sama sekali untuk mau bergabung atau ingin mencoba mencari peluang untuk bergabung dengan kekuasaan. Saya rasa perjalanan politik dan DNA politik PDI Perjuangan menunjukkan bahwa kita pernah berada di dalam dan di luar. Dan di kedua sisi itu kita menjalankan tugas negara dengan baik. Pada saat di luar pemerintahan, pada masa Pak SBY misalnya, kita juga tidak menjadi kekuatan politik yang asal carok. Artinya semua kebijakan kita sikat, kita kritisi, tidak. Hal-hal yang sifatnya baik, yang itu berpihak pada rakyat, tentu kita dukung. Tetapi hal-hal yang semisal perlu kritisisme, maka tentu kita akan memberikan kritik. Nah, ini juga satu bagian penting dalam demokrasi, yaitu adanya mekanisme kontrol, check and balance. Sehingga apapun itu, pembentukan kabinet nanti, saya rasa keinginan rakyat sekarang simpel. Jangan sampai pembentukan kabinet nanti hanya menjadi alat balas budi politik. Jangan sampai pembentukan kabinet nanti hanya untuk mengakomodir kekuatan-kekuatan politik. Hanya untuk melakukan politik akomodasi. Makanya kemudian jabatan kursinya diperbanyak karena akan sebanyak-banyaknya orang dimasukkan. Saya rasa rakyat mengantisipasi hal itu. Maka kalau ingin seperti kata Pak Nyarwi, kalau ingin misalnya ada penambahan misalnya kepercayaan rakyat, ya harus diisi dengan orang-orang yang profesional dan ada penjelasan rasionalnya. Saya rasa itu. Nah, PDI Perjuangan saya rasa hanya berkepentingan sejauh ini untuk mengawal agar proses ini berjalan dengan maksimal dan kemudian harapan rakyat dapat dipenuhi oleh siapapun yang nanti akan mengambil tampuk pemerintahan, dan itu kita lihat Pak Prabowo. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Kita ke Pak Nyarwi. Pak Nyarwi, melihat pertemuan Prabowo dengan SBY ini, apakah ini membahas kabinet menurut Pak Nyarwi? Ya, menurut saya ada banyak ya, tentu saja walaupun hanya 1 jam, tapi kan Pak SBY sama Pak Prabowo itu kan kita tahu bukan kawan baru ya, saya udah lama ya. Artinya saya kira Pak SBY sebagai presiden yang sebelumnya di era Pak Jokowi juga saya kira punya juga komitmen untuk mengawal pemerintahan ya, siapapun presidennya ke depan itu lebih baik. Itu kan juga dilakukan di masa transisi dari Pak SBY ke Pak Jokowi kan, Pak SBY ikut juga mengawal tim transisi Pak Jokowi ya di sana. Nah, apalagi misalnya kalau ini misalnya itu kan Pak Prabowo dengan Pak SBY kan persahabatan juga udah cukup lama, dan satu lagi ada koalisi di sana kan. Jadi saya kira koalisi Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo itu juga ada tanggung jawab moral menurut saya. Dan tentu saja saya kira ada sharing ya, pengalaman ya, tadi dibilang Bung Andi gitu, terkait dengan apa saja yang mungkin ke depan gitu ya bisa memberikan masukan. Tapi sekali lagi dugaan saya, ini tipologi Pak SBY, dugaan saya kan juga tidak mungkin ya mengintervensi, ada apa semacam tahu soal etika dan lain-lain batas-batas, tapi memberikan masukan jika diperlukan. Dan semua presiden juga saya kira sebelumnya juga prinsipnya seperti itu. Tetapi ya tentu karena Pak SBY ini ketua Dewan Pembina Demokrat gitu ya, ya mungkin bisa jadi pembicaraan soal kabinet ya saya kira juga itu muncul. Tapi saya gini ya Febrian, ini tadi saya meng-highlight Bung Sitno ya, penambahan jumlah menteri tanpa sebuah rasionalisasi yang baik itu kadangkala ini yang bisa munculkan kesan negatif ya. Ya terkait dengan bisa bagi-bagi kekuasaan, terkait dengan politik akomodasi dan lain-lain. Dan ini yang saya kira itu harus diantisipasi. Seandainya ada penambahan-penambahan pun, itu sebenarnya yang dilakukan adalah salah satu yang hal penting adalah soal tadi penjelasan, rasionalisasi, ya proses seleksi yang baik dan seterusnya, termasuk memupuk keyakinan publik ya dengan menghadirkan sosok figur-figur yang punya track record dan lain-lain, yang punya kompetensi, kinerja, pengalaman dan lain-lain. Yang itu saya kira justru membangun optimisme itu yang kita perlukan bareng-bareng untuk mengawal katakanlah pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan. Yang saya maksudkan mengawal di sini itu ya yang masuk di kabinet bekerja sebagai eksekutif gitu, yang di luar di sini misalnya partainya Bung Sino ya itu mengawal dari luar kan gitu. Itu yang saya maksudkan kan gitu. Jadi itu kira-kira ya. Baik, terima kasih Pak Nyarwi. Terima kasih Wasekjen Partai Gerindra Andi R. Wijaya, juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan pengamat politik Nyarwi Ahmad. Terima kasih, selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih Mbak Sabrina, selamat sore. Pak Nyarwi, terima kasih. Ya pemirsa, tetaplah di Sindo Sore, kami akan segera kembali.
Pemirsa, ada yang unik dalam pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Riau. Dua putra Bupati Bengkalis, Kasmarni, dilantik sebagai pimpinan anggota DPRD Bengkalis. Dua Bupati Bengkalis, Kasmarni, yakni Septian Nugraha dan M. Arsya Fadila, resmi ditetapkan sebagai pimpinan sementara anggota DPRD Bengkalis. Septian mengisi jabatan Ketua DPRD, sementara sang adik Wakil Ketua. Keputusan penetapan jabatan sementara keduanya dibacakan usai pelantikan 45 anggota Dewan. Septian merupakan anggota DPRD Bengkalis dari PDIP, sedangkan Arsya dari Partai Nasdem. Septian menyebut jabatan anggota DPRD merupakan amanah masyarakat kepada wakil rakyat yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Dan setelah voting Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri pertemuan dengan para tokoh ulama se-Jakarta di Hotel Sofian, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, para tokoh agama dan ulama se-Jakarta memberikan dukungannya pada RK dan Suswono. Siapakah yang mendustakan agama, kan? Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan kiai dan tokoh masyarakat se-Jakarta. RK mendengarkan aspirasi dari para kiai tentang program membangun Jakarta, termasuk mempertahankan program yang telah dijalankan oleh Anies Baswedan. Meski demikian, RK juga meminta izin pada para tokoh dan kiai Jakarta untuk menghadirkan program baru untuk menyempurnakan program membangun Jakarta. Ridwan Kamil juga akan mempertahankan pengajian di rumah dinas gubernur. Sehingga sholat dulu gitu ya, mendapatkan keharmonisan Mas Anies bersama para ulama bikin pengajian bareng di rumah dinas tadi dipertahankan kan, program bantuan-bantuan rumah ibadah ya itu juga kita coba normalisasi jika memungkinkan. Tadi ada curhatan para kiai juga bisa dibantu, bantuan keuangannya sedang kita pikirkan karena mendesain Jakarta itu setengahnya gagasan calon gubernur, wakil gubernur, setengahnya kan aspirasi warga ya. Setelah itu kita sepakati untuk 5 tahun. Jadi itu salah satu aspirasinya. Pasangan calon gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno berdiskusi dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok soal tantangan dan solusi memimpin Jakarta. Uniknya pertemuan ini diadakan di taman di kawasan Simpang Susun, Semanggi, Jakarta. Pasangan Pramono Rano berjumpa dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Semanggi, Jakarta Pusat pada Kamis sore 19 September 2024. Tampak akrab dan hangat, mereka berbincang di Monumen Simpang Susun Semanggi yang diresmikan oleh mantan Gubernur Jakarta Ahok. Di tengah ramainya lalu lintas di Simpang Susun Semanggi, ketiganya berdiskusi terkait tantangan dan solusi memimpin Jakarta berdasarkan pengalaman gubernur sebelumnya. Pramono mengatakan ingin menerima masukan para ex-gubernur termasuk Ahok dalam menata kota Jakarta semasa kepemimpinannya. Sementara Ahok menyatakan Pramono Rano ingin mengetahui konsep Simpang Susun Semanggi yang dibuat mantan gubernur Jakarta. Sementara Ahok menyatakan Pramono Rano ingin mengetahui konsep Simpang Susun Semanggi yang dibuat mantan gubernur Jakarta itu. Ahok memaparkan dana untuk bangun Simpang Susun Semanggi bukan dari tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan dari kewajiban perusahaan Jepang berdasarkan kajian Universitas Tarumanegara. Tapi bagaimana Mas Pramono Rano bisa jadi gubernur, wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta? Karena kan kita ingin sekali tiap masa punya kesulitannya masing-masing, sehingga beliau bisa meninggalkan legasi yang baik. Itu sih, jadi kita akan terus dukung. Dan Pak Ahok terus terang meninggalkan banyak legasi yang belum selesai akan kami selesaikan. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Ahok tentang Monas, kemudian tentang
Simpang Semanggi dan yang lain-lain, termasuk saya sudah mengatakan kepada Pak Ahok, Kalijodo itu sebenarnya salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok, dari haram jadah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka kita akan benahi, termasuk peninggalan Mas Anies di JIS dan sebagainya. Pertemuan ini diharapkan bisa membuat pasangan Pramono Rano bekerja sama dengan pihak swasta jika terpilih sebagai Gubernur Wakil Gubernur Jakarta. Selain berdiskusi, Pramono Rano juga berbincang dan menyapa para petugas Dinas Pertamanan Jakarta Pusat yang berada di Simpang Susun Semanggi. Di Jakarta, Syahreza Janski, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pramono Anung menangis saat mengikuti perpisahan dengan seluruh pejabat dan pegawai sekretariat kabinet pada Jumat pagi. Sementara itu calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil belusukan ke Warakas, Jakarta Utara hari ini. Dalam kunjungan tersebut Ridwan Kamil mengunjungi posko makan siang gratis Zahara. Saat tiba di lokasi perpisahan, Pramono Anung yang hadir bersama istri mendapat sambutan meriah dari seluruh pejabat dan pegawai sekretariat kabinet. Dalam sambutannya, Pramono berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah membantunya, terlebih saat masa pandemi COVID-19. Bahkan di akhir sambutannya, Pramono sempat menitikan air mata saat berpamitan dengan pegawai sekretariat kabinet. Jadi saya selama 2 periode memimpin Seskap ini, saya sangat dekat dengan seluruh staf, karyawan, para pejabat di lingkungan Seskap, dan memang saya bekerja untuk memberi hati dan juga sekaligus merubah paradigma yang ada. Sementara itu calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil belusukan ke Warakas, Jakarta Utara hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Ridwan Kamil mengunjungi posko makan siang gratis Zahara. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu langsung disambut meriah oleh warga yang sudah menunggunya. Terlihat sekelompok emak-emak yang sengaja memakai pakaian relawan bertuliskan Bang Emil teman kita menyambut dengan yel-yel secara kompak. Nah, belusukan itu bukan cuman dada-dada aja, tapi mendengarkan. Itu tadi saya hitung ada hampir 12 curhatan warga ya. Dari mulai datanya tidak terdata untuk dia dapat bantuan dari negara, dari mulai guru ngaji tolong diberi kesejahteraan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi melakukan safari politik di Batang, Jawa Tengah. Mantan Panglima TNI ini meminta dukungan ribuan kader dan pengurus PDIP Batang. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi disambut ribuan relawan, kader, dan pengurus partai PDI Perjuangan Batang. Masa antusias menyambut kedatangan mantan Panglima TNI yang dijuluki Rambo ini. Berbagai yel-yel penyemangat juga jargon pemenangan dikumandangkan oleh simpatisan yang hadir di Gor Abirawa Batang. Andika Hendi meminta agar relawan, kader, serta pengurus partai bisa memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Andika menyebut sudah berkeliling di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Hari ini merupakan terakhir kalinya ia bersafari politik sebelum memasuki masa kampanye. Wah, ini luar biasa karena kelihatan sekali semangatnya yang nggak ada tandingannya. Selama survei politik ini gimana nih? Beberapa daerah paling bagus mana nih, Pak? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Eko dari DPD tadi, bahwa Batang ini yang terbaik. Pak, janji mengenai janji politik atau target pembangunan Jawa Tengah, pihaknya masih menyempurnakan visi misi. Namun begitu dipastikan bahwa pasangan ini akan melakukan berbagai terobosan agar masyarakat Jawa Tengah bisa lebih sejahtera. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Sindo Sore. Pemirsa, tindak kejahatan semakin merajalela di sekitar kita. Sejumlah peristiwa kriminal telah terjadi beberapa waktu terakhir. Mulai dari pemerkosaan dan pembunuhan remaja di Padang Pariaman, Sumatera Barat, penemuan jasad bocah perempuan yang terlakban di Lebak, Banten, dan pengeroyokan sadis di Bogor, Jawa Barat. Pihak Polres Padang Pariaman memeriksa intensif tersangka IS dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Sebelumnya, Polres Padang Pariaman berhasil menangkap tersangka IS saat bersembunyi di sebuah rumah kosong. IS diamankan karena diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Pada 8 September lalu, jenazah korban yang berusia 18 tahun ditemukan terkubur tanpa busana di sebuah lahan perkebunan yang hanya berjarak 500 meter dari kediaman korban. Sementara itu, warga Lebak, Banten digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan di Pantai Cihara. Selain penuh luka lebam, korban ditemukan dengan kondisi wajah terlakban. Diduga bocah berusia 5 tahun ini menjadi korban pembunuhan karena selain wajah dan mulut dililit lakban berwarna hitam, juga di beberapa bagian tubuhnya terdapat luka lebam. Sementara itu, di Bogor, Jawa Barat, pengeroyokan sadis yang mengakibatkan korban luka parah di bagian mata viral di media sosial. Dalam aksi yang dilakukan seorang pemuda tersebut, korban yang sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri dianiaya hingga mengalami luka parah di bagian mata. Peristiwa ini diduga terjadi di tengah acara komunitas di lapangan Bina Marga, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga pelaku dalam kondisi mabuk saat menganiaya korban. 3 balita meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kebakaran yang melalap habis 15 rumah ini diduga disebabkan karena korsleting listrik dan menyambar kompor rumah warga. Ketiga korban balita tersebut antara lain Kanaya berusia 4 tahun, Ashifa 3,5 tahun, dan Rafka 1,5 tahun. Ketiganya terjebak di lantai 2 rumah mereka saat tertidur dan tidak sempat diselamatkan orang tua dan warga. Tim forensik Rumah Sakit Polri yang tiba di lokasi kebakaran langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ketiga korban. Ketiga jenazah langsung dibawa petugas forensik ke Rumah Sakit Cipto untuk ditangani lebih lanjut. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan dengan menurunkan sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran. Kita ke informasi dari dunia olahraga, pemirsa. Tim voli putri Jawa Timur berhasil meraih medali emas usai mengalahkan tim Jawa Barat. Ini menjadi medali emas pertama tim voli putri Jawa Timur di PON dalam 24 tahun. We present you ini hadiah nomor 8 Megawati. Tim voli putri Jawa Timur meraih medali emas dalam PON ke-21 Aceh Sumut usai mengalahkan tim Jawa Barat. Nomor 2. Bertanding di GOR Sumatera Utara Sports Center Kota Deli Serdang, tim Jawa Timur sempat kalah pada set pembuka. Namun Jawa Timur yang diperkuat Megawati Hangestri mampu membalikan keadaan pada 3 set berikutnya. Jawa Timur menang dengan skor akhir 22-25, 25-23, 25-23, dan 25-23.
Dengan hasil ini, Jawa Timur menghancurkan dominasi tim voli putri Jawa Barat yang sebelumnya meraih 3 medali emas secara beruntun pada PON ke-18 pada 2012, PON ke-19 pada tahun 2016, dan PON ke-20 pada tahun 2021. Saja keempat dimenangkan Jawa Timur dengan angka 25-23. Dengan demikian, pertandingan ini dimenangkan Jawa Timur dengan skor akhir 3-1. Hasil ini juga menjadi torehan mentereng bagi tim voli putri Jawa Timur yang meraih medali emas pertama di PON sejak 24 tahun. Umum Pengurus Pusat PBVSI, Bapak Imam Sejbaro MSI. Beralih ke informasi penyisihan grup AFC Champions League 2, Persib Bandung tumbang dengan skor tipis 0-1 dari wakil Thailand Port FC. Pertahanan Maung Bandung jebol di penghujung laga. Dalam laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, laga Persib Bandung kontra Port FC tampilkan permainan monoton di awal babak pertama. Meski mendapat sejumlah peluang, Port FC tampak sulit mencetak gol. Persib sendiri juga tak bisa membongkar pertahanan tim tamu. Alhasil laga babak pertama berakhir tanpa gol. Babak kedua, Port FC unggul dalam penguasaan bola, namun Persib bukan tanpa perlawanan. Sejumlah peluang mereka dapatkan, sayangnya gagal menjadi gol. Di menit 90, Port FC akhirnya memecah kebuntuan. Pemain pengganti Willen mencetak gol memanfaatkan umpan terobosan Kevin De Romram di sisi kiri. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Persib menempati urutan ketiga klasemen sementara grup F dengan tanpa poin. Pemirsa, ada yang menarik perhatian di laga Persib Bandung kontra Port FC. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong tertangkap kamera tengah menyaksikan laga tersebut. Pelatih Sinteyong tertangkap kamera ikut menyaksikan laga Persib kontra Port FC dari tribun penonton. Sambil menunggu jalannya laga, STY tampak berbincang dengan dua asistennya. Kehadiran STY untuk memantau permainan sejumlah anak asuhnya, diantaranya Dimas Derajat dan Asnawi Mangku Alam yang turun jadi starter. Selain itu ada juga Rahmat Irianto, Mark Klok, hingga pemain muda Beckham Putra. STY juga memantau permainan beberapa pemain muda U22 yang dianggap potensial dan bisa dibawanya ke tim senior. Dan pemirsa, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Sabrina Sheila, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.